Halo semuanya, selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah dengar soal misteri medis yang bikin pusing para ahli kanker selama bertahun-tahun? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas soal itu. Kita akan membedah sebuah cerita luar biasa tentang bagaimana satu perubahan genetik yang kelihatan sepele ternyata bisa mematikan seluruh sistem alarm internal dari sebuah tumor. Dan yang paling penting, gimana kita akhirnya nemuin cara buat menyalakannya kembali. Jadi begini masalahnya. Ada obat kanker yang sangat menjanjikan namanya agonis STMIG. Di lab, obat ini ampuh banget nyembuhin tumor pada tikus. Tapi, begitu diuji coba ke pasien manusia, gagal total. Kenapa bisa gitu? Kesenjangan translasi ini rasanya udah kayak teka-teki triliunan dolar. Dan lucunya, jawabannya ternyata nyempil di dalam satu perbedaan genetik yang sangat spesifik. Untuk ngejawab teka-teki itu, agenda kita hari ini meliputi, pertama, mengupas misteri perbedaan tikus dan manusia. Kedua, peran gen MTAP sebagai sinyal berhenti. Ketiga, jembatan molekuler yang terputus. Keempat, pembuktian koneksi IRF3. Kelima, bagaimana obat DFMO menyambungnya kembali. Dan terakhir, strategi baru buat para onkolog. Oke, mari kita mulai dari bagian pertama, misteri tikus versus manusia. Kunci utamanya ada di konsep tumor panas dan dingin. Waktu diuji di model tikus standar, agonis STING ini sukses besar, memicu respons imun. Obat ini membanjiri tumor dengan sel imun, mengubahnya jadi tumor panas yang gampang banget diserang. Tapi pas diaplikasikan ke kanker manusia, obat yang sama persis malah nggak ngefek sama sekali. Tumornya tetap aja jadi gurun kekebalan yang sunyi, alias tumor dingin. Bisa dibayangkan kan betapa frustrasinya para ilmuwan melihat kegagalan ini? Nah, ini membawa kita ke bagian kedua. Kita akan kenalan dengan sang pelaku utama, MTAP, si sinyal berhenti genetik. Ternyata ada satu gen bernama MTAP yang sering banget hilang begitu saja atau mengalami delensi homozigot di berbagai jenis kanker manusia. Angkanya nggak main-main loh, kehilangan gen ini tembus lebih dari 40% pada kasus glioblastoma dan sekitar 30% pada kanker mezotelioma. Jadi kehilangan gen MTAP ini ibarat fitur bawaan yang emang sangat umum ditemukan pada kanker manusia. Di sisi lain, kalau kita cek sel tikus standar yang biasa dipakai buat pengujian di laboratorium, protein MTAP ini ternyata hampir selalu utuh. Paham kan maksudnya? Tikus-tikus ini dari awal udah punya semacam keuntungan genetik. Jadi model praklinis yang selama ini diandalkan para ilmuwan ternyata sama sekali nggak mencerminkan realitas genetik dari jutaan pasien kanker manusia yang kehilangan gen MTAP tersebut. Terus, apa sih efek fatalnya kalau gen MTAP ini hilang? Yuk kita masuk ke bagian ketiga, jembatan molekuler yang terputus. Coba bayangkan proses biologis ini kayak lomba lari estafet. Kalau satu pelari tiba-tiba ngilang, kacau balau kan semuanya? Nah, hilangnya MTAP ini memicu penumpukan metabolit beracun yang namanya MTA. Tumpukan MTA ini kemudian mencekik dan melumpuhkan enzim penting bernama PRMT5. Karena PRMT5 lumpuh, ada sebuah protein perusak bernama MID1 yang akhirnya lepas kendali. Dan parahnya, MID1 ini langsung menargetkan dan menghancurkan molekul krusial bernama IRF3. Ini benar-benar efek domino yang menghancurkan. Kenapa IRF3 ini segitu pentingnya? Gampangnya begini, IRF3 itu ibarat satu-satunya jembatan penghubung antara alarm STING dengan sistem kekebalan tubuh buat memproduksi interferon tipe I. Tanpa adanya jembatan IRF3 ini, mau sekeras apapun obat agonis STING menekan tombol alarm, sinyalnya nggak bakal pernah sampai ke sel imun. Hasil akhirnya, tumor bakal tetap dingin, kebal, dan cuek aja sama pengobatan. Tentu saja, para ahli nggak cuma nebak-nebak. Di bagian keempat ini kita akan lihat gimana mereka membuktikan koneksi IRF3 ini. Para peneliti melakukan serangkaian eksperimen yang super cerdas buat membuktikannya. Mereka sengaja memakai teknologi penyunting gen CRISPR buat menghapus gen MTAP dari sel utuh, supaya kondisinya mirip persis dengan sel kanker manusia. Nggak cuma itu, mereka juga pakai inhibitor khusus dan shRNA buat memblokir PRMT5 secara langsung. Hasilnya luar biasa konsisten. Setiap kali MTAP atau PRMT5 dihilangkan dalam tes, jembatan IRF3 itu dipastikan hancur dan penyinyalan imunnya langsung mati total. Buktinya ya benar-benar solid. Secara mekanisme, perbedaannya sangat kontras dan jelas. Kalau gen MTAP-nya masih utuh, sinyal dari STING bakal mengalir mulus sampai ke IRF3, bikin interferon, dan memanggil pasukan sel imun buat menyerang. Tapi kalau MTAP-nya nggak ada, penumpukan MTA bakal memblokir PRMT5. Terus si MIT1 tadi datang buat memotong jalurnya dengan menghancurkan IRF3. Jembatannya putus, dan sinyal alarmnya berhenti di tengah jalan begitu saja.
Lalu adakah solusinya? Kabar baiknya ada. Kita masuk ke bagian kelima. Obat DFMO menyambung kembali jembatan. Para peneliti punya ide yang brilian banget. Mereka mikir, gimana kalau kita berhentiin aja produksi MTA yang bikin macet jalur tadi? Nah, mereka lalu pakai DFMO. Ini adalah obat yang sebenarnya udah disetujui FDA buat menargetkan biosintesis poliamin. Idenya adalah memberikan DFMO secara oral ini untuk mengurai kemacetan lalu lintas MTA tersebut, lalu digabung dengan agonis STING yang namanya MIW815. Dan hasil uji cobanya beneran spektakuler. Waktu tumor yang kehilangan MTAP cuma dikasih agonis STING sendirian, tumornya malah terus tumbuh tanpa hambatan. Tapi, pas mereka kombinasikan dengan DFMO, respons imunnya langsung bangkit kembali. Jembatan IRF3 yang tadinya hancur berhasil dibangun ulang, ukuran tumornya menyusut drastis, dan tingkat kelangsungan hidupnya melonjak tajam. Ini adalah pembuktian konsep yang benar-benar membuka mata kita. Jadi, apa artinya semua ilmu ini buat dunia medis secara nyata? Ini membawa kita ke bagian terakhir, strategi baru bagi onkolog. Penemuan ini benar-benar merubah peta permainan. Sekarang, seorang dokter atau onkolog punya panduan yang super jelas dan prediktif. Mereka tinggal ngecek tumor pasien buat melihat status biomarker MTAP-nya. Kalau gen MTAP-nya ternyata utuh, dikasih agonis STING sendirian, kemungkinan besar udah cukup bekerja dengan baik. Tapi, kalau gen MTAP-nya hilang, dokter tahu pasti tumor itu bakal kebal. Jadi, mereka bisa langsung meresepkan terapi kombinasi dengan DFMO buat ngebangun ulang jembatan seluler si pasien sebelum imunoterapinya masuk. Sangat presisi kan? Ada satu pengingat krusial dari penelitian ini, memecahkan kode molekuler soal kenapa sebuah terapi bisa gagal pada manusia, seperti kasus hilangnya MTAP ini, adalah kunci yang paling penting. Dari pemahaman mekanisme sedetail itulah, kita akhirnya bisa nemuin kombinasi pengobatan spesifik yang mampu ngubah tumor dingin jadi panas dan pada akhirnya menyelamatkan nyawa pasien. Sebagai penutup pembahasan kita kali ini, ada satu pemikiran provokatif buat direnungkan bareng-bareng. Kalau cuma dengan ngakalin metabolisme poliamin aja, kita bisa nyelamatin obat agonis STING yang tadinya dianggap gagal total, kira-kira obat kanker gagal apa lagi di luar sana yang sebenarnya cuma butuh perbaikan satu jembatan molekuler aja buat bisa sukses? Ini ngebuka peluang riset baru yang luar biasa luas. Terima kasih udah ngikutin analisis seru ini, dan sampai jumpa!